Kita baca komentar lagi yang masuk di channel Atrivi. Yuk kita baca beberapa komentar ya. Ini dari user sekian-sekian. Saya sudah ngasih cuma nomor HP sama kode OTP. Itu gimana Bang? Bahaya enggak? Ya bahaya. Kalau seseorang penipu udah minta kode OTP, artinya penipu sudah mempunyai data-data pendukung. Contoh misalnya penipu ingin membajak WhatsApp kamu, maka penipu cukup tahu nomor teleponmu, kemudian kode OTP yang masuk ke handphonemu, maka penipu berhasil membajak WA kamu. Atau misalnya kamu punya dompet digital semacam GoPay, OVO dan sebagainya, ya cukup nomor telepon, kemudian kode OTP, bisa saja penipu masuk ke dompet-dompet digitalmu. Hati-hati ya, kalau sudah seperti itu sebaiknya segera lengkapi dengan verifikasi 2 langkah, misalnya dikasih password gitu. Kalau WA itu kan ada verifikasi 2 langkah ya, bisa kalau mau ganti gadget itu harus masukin OTP sama password. Pun demikian dengan dompet-dompet digital. Jadi kalau sudah seperti ini lakukan verifikasi 2 langkah. Oke. Kemudian dari Mancing Malam, saya tadi di WA menawarkan kerja paruh waktu, masih banyak ya yang ditawarin modus kerja paruh waktu, kerjaannya gampang ya, hasilnya dijanjikan melimpah, ujung-ujungnya kamu disuruh top up. Kamu akan semakin percaya karena kamu dimasukkan ke dalam member-member grup Telegram, di mana member-member itu sebenarnya semuanya adalah komplotan dari mereka. Nah, kemudian ketika kamu tanya ke member A, tanya ke member satunya, ya pasti mereka akan mengeluarkan testimoni-testimoni yang lebih meyakinkan kamu. Mereka akan pamer slip transfer, mereka akan pamer m-banking mereka akan pamer duit gebokan dan lain-lain, karena yang satu grup Telegram itu adalah komplotan dari para penipu. Maka hati-hati ya. Yuk. Lanjut. Ini lanjut ya. Kalau dengan screenshot, maksudnya apa? Screenshot mungkin ya. M-banking itu udah termasuk ngasih kode OTP enggak? Tolong jawabannya. Ya tergantung, kalau m-bankingnya itu kan ada beberapa m-banking itu kalau diminta screenshot itu biasanya ada data verifikasi ya. Kalau ada data verifikasi masuk, ada yang masuk lewat OTP, ada yang masuk lewat m-banking. Saya khawatir ini adalah verifikasi yang masuknya lewat m-banking. Jadi nanti ada kode verifikasinya kan, seperti itu. Nah, itu biasanya untuk mengaitkan antara m-banking dengan merchant-merchant online gitu. Misalnya lewat One Click BCA dan sebagainya, sehingga ketika m-bankingmu terhubung dengan Shopee misalnya, maka penipu ini akan bisa transaksi di Shopee otomatis akan mengurangi saldomu ya. Jadi hati-hati ya, kalau udah seperti itu ya di reset aja m-bankingnya, karena orang mau transfer tuh nggak ada ceritanya minta screenshot m-banking, itu kan nggak ada ceritanya. Oke, lanjut. Alhamdulillah udah dapat 150.000. Lah ini tentang modus penipuan kerja paruh waktu ya. Gak lanjut lagi karena suruh transfer pertama di WA, ajakin join, suruh like TikTok, 1 kali dapat 10.000. Wah, bayangin disuruh like TikTok, 1 kali like 10.000, ini kan udah kerjaan yang nggak masuk akal kan ya. Ya, nyampe 15 kali, tugas selesai ada tugas baru, harus transfer, ada 4 kategori, minimal 190, komisi 40.000, dan saya nggak lanjut. Betul ya. Karena gini ya teman-teman, kerja paruh waktu ini harusnya kalau udah dinalar logika itu udah nggak masuk akal. Kamu cukup, masa sih nge-like TikTok, video TikTok aja 1 like dikasih 10.000, kan nggak masuk akal. Ini beli di pasar gitu, beli di Shopee, beli di Tokopedia itu, beli like itu 1 like itu paling cuman ya 5 rupiah, 10 rupiah. Lah ini dibayar 10.000, berarti kan berkali-kali lipat kan gitu ya. Jadi abaikan aja kalau ada penawaran kerja paruh waktu. Kita lanjutkan ya. Bang, saya di telot apa nih? Telot ini apa? Atas nama BRI, dia minta nomor SIM. Terus saya kasih, aman gak ya? Dia nanya soal asuransi. Maksudnya nomor SIM apa ya? Wah, ini saya kurang paham ini pertanyaannya. Oke, kemudian lanjut dari Nurdin San. Saya habis ngirim semua data pribadi yang asli, iming-iming loker, tapi minta semua file yang asli. Gimana Min ya? Waspada dan hati-hati ya, karena data pribadimu dengan mengirim file asli, saya berasumsi ngirim KTP, ngirim KK, ngirim ijazah, atau ngirim apapun,
apapun itu saya berasumsi bahwa penipu ini sekarang sudah menguasai data-datamu. Nah, selanjutnya apa? Penipu bisa saja nanti memblokir rekeningmu, berbekal data itu dan sebagainya. Jadi hati-hati, intinya kalau sudah seperti ini, intinya satu, jaga kerahasiaan setiap kode OTP yang masuk ke kamu. Biasanya kalau sudah ada data-data pribadi seperti ini, maka penipu akan berusaha membobol m-banking, membobol segalanya, kemudian ada OTP yang masuk ke handphone kita. Nah, ketika OTP itu diketahui penipu sangat berbahaya. Jadi kalau udah seperti ini, hati-hati ya, jaga selalu kerahasiaan kode OTP yang masuk ke handphonemu. Oke? Iya, tante saya 450 juta, apa ada yang bisa bantu? Ini tentang penipuan modus kerja paruh waktu ya, lapor ke kantor polisi, kemudian lapor ke bank. Sehingga nanti surat laporan dari kepolisian tadi akan digunakan oleh bank untuk blokir rekening dan investigasi. Berdoa semoga uangnya bisa kembali, meskipun banyak kasus yang uangnya tidak bisa kembali karena misalnya yang ngelapor tentang rekening itu lebih dari satu, jadi banyak orang yang melapor sehingga bank bingung kalaupun ada sisa uang ini dikasih nasabah yang mana karena yang lapor banyak. Atau bisa jadi kemungkinan kedua, jadi rekeningnya sudah dikosongin oleh para penipu. Jadi dicoba aja ke kantor polisi, kemudian ke bank gitu ya, kemudian untuk investigasi dan klarifikasi. Nah, tapi hati-hati ya. Jadi ini hati-hati. Banyak sekali orang yang tertipu untuk kedua kalinya. Jadi modus kerja paruh waktu ini banyak yang ketipu kedua kalinya. Jadi sudah ketipu, katakanlah ini 450 juta, nanti tiba-tiba ada jasa yang bisa mengembalikan uang korban penipuan. Ada iming-iming iklan-iklan seperti itu, postingan-postingan seperti itu di media sosial, jadi meyakinkan bahwa dia bisa mengembalikan uang para korban penipuan. Nah, nanti biasanya ada testimoni, oh iya kemarin saya 100 juta bisa kembali, cuman membayar 10 juta, cuman membayar 20 juta. Lah, hati-hati dengan jebakan seperti itu. Saya khawatir teman-teman yang sudah terlanjur kena penipuan modus kerja paruh waktu ini terpikat ya. Tertipu dengan modus penipuan bisa mengembalikan uang tadi sehingga malah bayar, sehingga uangmu akan hilang lagi, sehingga kamu akan tertipu untuk kedua kalinya. Hati-hati ya, banyak modus seperti itu. Jadi nggak usah gampang percaya kalau ada orang, kalau ada testimoni atau ajakan gabung grup Telegram atau apapun yang mengatasnamakan bahwa ini bisa mengembalikan uang para korban penipuan. Hati-hati, hati-hati. Kemudian lanjut. Belum lama juga dapat WA kerja paruh waktu kayak gitu, udahlah ini mah nipu. Lagi juga gak tergiur, udah kerja puluhan tahun, udah mapan, jadi cukup dibaca, di blog. Nah, ya ini. Oke, dari Kak Marlin Jo, saya juga kena 800.000 ya, mudah-mudahan diganti dengan rezeki yang melimpah dan jangan diulangi ya Kak Marlin. Oke, kemudian apakah Brimo kita bisa dibobol? Ya bisa aja. Kalau kita ngasih data kredensial ke para penipu. Data kredensial itu apa? Data nomor ATM, nomor kartu di ATM itu, CVV, kemudian data PIN ATM, kemudian OTP. Nah, kalau itu dikasih ke penipu ya bisa aja bobol kan seperti itu. Oke? Bang mau nanya, kalau penipu tahu nomor HP Brimo kita yang terkait dengan WA serta kita juga pernah mengirimkan bukti struk transfer ke dia, apakah bisa dibobol? Ya bisa aja, pokoknya data kredensial, nomor ATM, CVV, PIN ATM, OTP, jangan dikasih tahu ke orang lain, oke? Kemudian lanjut, alhamdulillah saya agak lanjut setelah dikasih komisi dari top up jumlah kecil, terus diiming-imingi top up jumlah yang lebih besar. Saya curiga karena tugasnya cuma ngeklik produk yang dijual di Shopee, tapi kok harganya ada yang sampai 11 juta, terus komisinya gede 11 juta, jualan apa coba di Shopee? Yang akhirnya cari tahu di YouTube, alhamdulillah ketemu video ini ya. Emang gitu loh, masa kita ngeklik aja dapat komisi 100.000, 200.000 sampai jutaan cuman ngeklik aja, alasannya naikkan rating toko, kan ya nggak masuk akal sih. Ya kalau kerjaannya itu bisa menghasilkan untuk rating toko, untuk review tempat dan lain-lain, ngapain sih penipu ini kok merekrut kita? Mereka tinggal ngerjakan pakai pegawainya sendiri kan bisa kan, logikanya kita kan seperti itu ya. Ya oke, yang terakhir mungkin 1-2 terakhir ya. Yuk dilihat apakah pemerintah diam saja atau nunggu diviralkan baru kerja. No comment kalau ini ya. Ini tentang penipuan rumah secara in-house. Jadi banyak
pengembang-pengembang yang jual rumah secara in-house. Jadi bayarnya itu tidak lewat developer, tidak lewat bank, tapi bayarnya ke developer. Jadi nyicil ke developer. Tetapi ternyata pas di tengah jalan developernya kabur dan ternyata suratnya bermasalah. Itu banyak kejadian seperti itu. Oke, kemudian dari Kak Darmayasa, aku ikut sampai tugas 3 lumayan dapat 500.000, terus tugas 4 disuruh transfer. Ya aku nggak mau ya. Betul, nggak usah mau. Oke, lanjut. Saya kena barusan beli iPhone 11 128 GB di Telegram harga 1,4 juta. Disuruh login ke APK pinjaman, ya jangan mau ya. Jadi orang-orang kadang tuh aneh kok. Masa sih kita menang? Ini banyak loh kejadian. Kita ikut lelang online gitu ya, tapi kita disuruh download APK pinjaman A, APK pinjaman B dan mau aja gitu. Jadi hati-hati ya. Jadi ketika kamu dapat barang murah, kamu dimasukkan di grup Telegram ya hati-hati karena ujung-ujungnya apa? Satu grup itu ya penipu semua gitu. Sehingga kamu tanya anggota grup ya jawaban mereka pasti sama. Oh ini beneran, oh ini barangnya bagus, oh ini amanah kan gitu. Hati-hati ya. Mungkin terakhir ya, ini satu lagi terakhir. Permisi Pak, saya ingin bertanya bagaimana jika mendapat miss call dari nomor plus 91 lalu saya tidak sengaja menelepon kembali nomor tersebut. Plus 91 kemudian ditelepon balik. Ya kemungkinannya ya uangmu pulsamu habis kan gitu aja. Yang penting kamu nggak ngeklik apa-apa, yang penting kamu tidak memberikan data-data kredensialmu seperti nomor ATM, kemudian CVV, kemudian PIN ATM, kemudian OTP ya insya Allah aman aja ya. Oke, mungkin ini terakhir ya. Terakhir saya kena tipu 4 juta Pak. Ini semoga diganti dengan rezeki yang lebih melimpah. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kita ketemu dibaca komentar-komentar selanjutnya. Semoga bermanfaat dan menjauhkan kita semua dari modus-modus penipuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.